Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Beripol News kembali hadir di tengah-tengah sahabat semua untuk menginformasikan berita-berita terbaru seputar dunia politik dan info terkini lainnya. Terima kasih banyak bagi sahabat yang sudah mendukung channel ini. Semoga selalu diberikan kelancaran dalam segala aktivitasnya. Amin amin ya rabbal alamin. Indonesia menorehkan sejarah dalam kekuatan militer maritim. Berdasarkan laporan terbaru World Directory of Modern Military Warship tahun 2025, Angkatan Laut Indonesia berhasil menduduki peringkat keempat sebagai yang terkuat di dunia. Sebagai negara kepulauan terbesar di dunia, keberadaan Angkatan Laut yang tangguh menjadi keniscayaan bagi Indonesia. Baik sahabat Beripol News, berikut tayangannya. Dunia kaget, Angkatan Laut Indonesia peringkat teratas terkuat dunia 2025. Kalahkan Inggris dan Prancis. Di tengah ketegangan global, laporan resmi World Directory of Modern Military Warships bikin gempar dunia. Dan yang paling mengejutkan, Indonesia masuk peringkat teratas Angkatan Laut terkuat dunia. Inilah 5 Angkatan Laut terkuat 2025. Peringkat pertama, Amerika, skor 323, jumlah kapal 232 unit. Kedua, Cina, skor 319, jumlah kapal 405 unit. Ketiga, Rusia, skor 242, jumlah kapal 283 unit. Peringkat keempat, Indonesia, skor 137, jumlah kapal 245 unit. Kelima, Korea Selatan, skor 122, jumlah kapal 147. Indonesia disebut berada di peringkat keempat dalam daftar angkatan laut terkuat di dunia berdasarkan World Directory of Modern Military Warships yang disingkat WDMMW. WDMMW menempatkan Indonesia di posisi keempat setelah Amerika Serikat, Cina, dan Rusia dengan nilai True Value Rating 137,7. WDMMW mencatat, AL Indonesia memiliki 243 unit kapal aktif sesuai kriteria pemeringkatan. 243 unit ini terdiri dari 4 kapal selam, 7 fregat, 25 korvet, 9 kapal perang ranjau atau countermin, 168 kapal patroli lepas pantai, dan 30 kapal serbu amfibi. Usia rata-rata lambung kapal RI yakni 21,8 tahun. Menurut WDMMW, sisa kondisi aset RI adalah rata-rata. Tapi, lembaga itu mencatat Indonesia tak punya kapal induk, kapal jelajah, dan kapal penghancur. Meski begitu, ada keseimbangan aset yang dimiliki Angkatan Laut RI di tingkat menengah. Sementara itu, Jepang berada di posisi ke-6. Ada pula India, Prancis, dan Inggris, yang masing-masing di posisi 7, 8, dan 9. WDMMW memperoleh data ini dari sumber-sumber yang tersedia di internet dan bisa diakses publik. Mereka pun mengakui data ini tidak sepenuhnya mencerminkan kekuatan militer setiap negara. Indonesia sudah berencana untuk membangun kapal induk, khususnya jenis landing helicopter dock atau LHD yang dapat mengangkut helikopter dan berpotensi dimodifikasi untuk membawa pesawat F-35B. Proyek ini diprakarsai oleh PT PAL Indonesia dan direncanakan akan dimulai pada tahun 2028. Pembangunan kapal induk ini bertujuan untuk meningkatkan kemampuan Angkatan Bersenjata Indonesia dalam menjaga keamanan maritim. Rencana ini juga mencerminkan upaya pemerintah untuk memperkuat industri pertahanan dalam negeri dan kemandirian teknologi militer. Pasalnya, Indonesia memang berada di posisi keempat dalam daftar kekuatan angkatan laut terkuat di dunia, setelah Amerika Serikat, Tiongkok, dan Rusia. Menurut gua, ini sangat perlu dijuluki sebagai negara maritim yang dimana luas wilayahnya 65% laut dan 35% daratan, wajib punya kapal induk. Walaupun biaya operasionalnya juga besar, tapi ancaman buat kedaulatan juga berbanding lurus atau besar juga. Diam tapi mematikan. Nagapasa, kapal selam tercanggih Angkatan Laut jadi hantu laut Nusantara. Tipe ini buatan Korea Selatan. Sudah resmi memperkuat armada Indonesia. Panjang 60 meter, bobot 1000 ton lebih, mampu melaju 21 knot di bawah laut. Dipersenjatai torpedo dan rudal, siap menghantam kapal maupun target bawah air. Endurance ribuan mil laut, sulit dideteksi radar musuh. Julukannya, Silent Killer, diam tapi sekali menyerang lawan lumpuh. Bagi Angkatan Laut, Nagapasa adalah simbol kekuatan maritim Indonesia. Gimana Indonesia yang punya lebih dari 17.000 pulau ini bisa aman? Lautnya aja 2/3 dari total wilayah negara loh. Nah, jawabannya adalah Armada Republik Indonesia. Jadi gini, tiap tanggal 5 Desember kita ngerayain Hari Armada Republik Indonesia. Tapi apa sih sebenarnya peran mereka? Yuk kita bahas satu-satu. Pertama, Armada Republik Indonesia itu garda depan yang jagain laut kita. Mereka rutin patroli dari Selat Malaka sampai Laut Natuna Utara. Tujuannya jaga biar nggak ada kapal asing yang masuk seenaknya, cegah illegal fishing, penyeludupan sampai perompakan. Pokoknya bikin laut kita aman deh. Gak cuma itu, mereka juga jagain sumber daya laut kita yang super kaya, kayak minyak, gas, ikan, bahkan infrastruktur strategis seperti pipa bawah laut. Jadi kalau ada yang macam-macam, udah pasti Armada Republik Indonesia langsung turun tangan. Keren kan? Tapi tunggu dulu. Armada Republik Indonesia juga punya peran penting dalam diplomasi maritim. Mereka sering latihan bareng dengan negara lain kayak Jepang, Australia, atau Amerika Serikat. Semua itu biar hubungan antar negara makin solid dan keamanan laut terjaga. Oh ya, gak lupa juga, mereka selalu sigap bantu kalau ada bencana. Misalnya evakuasi korban tsunami atau distribusi bantuan ke daerah terpencil. Mereka kayak superhero di laut deh. Jadi sekarang udah makin paham kan pentingnya Armada Republik Indonesia. Mereka gak cuma jagain kedaulatan negara, tapi juga bantu banyak hal lain. Dan informasi selanjutnya datang dari Kementerian Kita harapkan sebagai angkatan laut yang terkuat di Asia Tenggara, ya,
yang namanya legal fishing atau penyelundupan, perompakan dan lain sebagainya, ini bisa diminimalisir. Kalau bisa itu dihilangkan sama sekali. Ya, itu harapan kita. Lanjut. Pertahanan Republik Indonesia yang terus melakukan pengkajian terhadap pengadaan alutsista terbaru, termasuk rencana pengadaan kapal induk dan pesawat tempur J-10 masih dalam tahap pembahasan teknis oleh matra terkait. Kepala Biro Informasi Pertahanan Kementerian Pertahanan, Brigjen TNI Frega Wenas Inkiriwa menegaskan pengadaan alutsista akan melalui kajian menyeluruh untuk memilih platform terbaik. Kajian teknis dilakukan Angkatan Laut untuk pengadaan kapal induk serta Angkatan Udara untuk pengadaan pesawat tempur J-10. Kemhan menekankan pemilihan alutsista harus selaras dengan kebijakan memperkuat perisai Trisula Nusantara yang saat ini dilanjutkan Menteri Pertahanan Safri. Kajian alutsista yang dilakukan Kemhan merupakan langkah strategis untuk memastikan kedaulatan dan keselamatan bangsa Indonesia. Pemilihan platform terbaik diharapkan mampu memperkuat pertahanan nasional di tengah dinamika keamanan global. Itu kita tentunya akan selalu mengkaji mana alutsista yang terbaik, dan terkait tadi kapal induk yang memang sedang dijajaki, itu kami masih menunggu pengkajian dari TNI Angkatan Laut untuk plus minusnya, termasuk juga beberapa faktor lainnya. Sementara untuk yang J-10 itu memang menjadi pengkajian TNI Angkatan Udara ya. Kita ingin platform-platform alutsista yang terbaik yang memang bisa membantu kita untuk mewujudkan kebijakan saat ini yang memang dikembangkan dan dilanjutkan oleh Pak Menhan Safri dari Pak Prabowo pada saat beliau menjabat sebagai Menhan untuk memperkuat perisai Trisula Nusantara. Salah satu tentara elit yang dimiliki oleh Indonesia adalah Denjaka atau Detasemen Jalamangkara. Denjaka sendiri merupakan detasemen penanggulangan teror aspek laut yang berasal dari TNI Angkatan Laut. Secara resmi Denjaka dibentuk pada 13 November 1984. Denjaka adalah satuan gabungan antara personel Komando Pasukan Katak atau Kopaska dan Batalion Intai Amfibi atau Yontaifib dari Korps Marinir TNI Angkatan Laut. Denjaka berisi personil-personil terbaik dengan kemampuan yang tidak diragukan lagi. Konon satu personil Denjaka setara dengan 120 personil TNI biasa. Hal itu bisa didapatkan karena personil Denjaka telah melewati latihan yang luar biasa. Latihan yang dilakukan para personil meliputi latihan fisik, mental, dan juga kemampuan berpikir. Kabarnya salah satu cara yang dilakukan untuk menggembleng personil Denjaka adalah dengan melepaskannya ke laut dengan tangan dan kaki terikat. Tidak hanya itu saja, mereka juga dilepas ke dalam hutan dengan hanya berbekal garam saja. Wow, Indonesia sekarang punya kapal perang terkuat dan terbesar di Asia Tenggara. Kapal ini baru selesai dibuat oleh perusahaan Fincantieri di Italia dan baru berangkat kemarin tanggal 29 Juli 2025. Kapal perang tercanggih dan paling modern yang dimiliki TNI AL ini akan berlayar menuju Indonesia dan sampai pada awal September. Dan dibagi dalam 4 skadron, masing-masing 12 unit. 12 unit di Lanut Samratulangi, Manado, untuk mengawasi utara Indonesia, termasuk Filipina, Taiwan, dan akses ke Pasifik. 12 unit di Lanut Biak, Papua, sebagai penjaga belakang jika terjadi konflik di Pasifik atau Laut Arafura. Inilah garda terakhir. 12 unit di Lanut Iswah Judi, Madiun, lokasi pusat regenerasi dan logistik stealth. 12 unit di Lanut El Tarim, Kupang, mengamankan LK ketiga dan pintu masuk laut dari arah Australia dan Timur Tengah. Luar biasa sahabatku. Kita harapkan peringkat yang membanggakan ini akan mempunyai dampak yang bagus untuk wilayah laut Indonesia. Baik sahabat Birko News, terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.